Nah, pas ekspor ikan ke Malaysia itu tsunami. Nah, bokap di Aceh. Bokap di Aceh lagi bisnis ikan, ya hari-hari di pinggir pantai, tiba-tiba denger nih di RCTI waktu itu kan ada berita tsunami Aceh gimana nggak merinding. Ditelepon bapak gue nggak diangkat-angkat, hilang. Gue pernah kehilangan akun TikTok gue, permanently ban. Serius? Yes. Followers lu berapa? 2,5. Anjir. Gue inget banget. Kalau soal Alivia Fitri ini, kayak gue bisa bilang apa ya, kayak ketimpa durian runtuh gitu. Wih, gila. Ini Nggak puji karena depan kamera kali. Ya enggak, orangnya juga sering gue bilang dia. Kadang gue kalau ceritain lagi juga dia mesem-mesem sendiri. Asik. Halo Beranda hari ini, Beranda People. Hari ini episodenya kedatangan salah satu, gue nyebutnya kayak entrepreneur aja ya. Terus juga content creator. Terus juga gak mau dibilang public figure ya. Tapi lumayan terkenal. Amin. Insyaallah. Reza Surya. Yes, Terima kasih Mas sudah datang hadir di Beranda hari ini. Thank you juga. Kita ngobrol banyak hal, kayaknya lebih ngobrol serunya tadi sempat off air ngobrolin bisnis, ngobrolin bola, ngobrolin juga lebih intim perihal jodoh, ya kan? Ngobrolin kajian juga. Bener, ngobrolin kajian. Gue udah gak pernah dipanggil lagi sama lu. Kemarin terakhir di Bogor tuh gue ikut tuh. Tadi Reza Beda ya? beda. Bedaan. Karena kemarin sempet rame ya gara-gara Kakak Wandahara. Gue mention aja langsung. Yoi. Gak apa-apa. Jah, Yes. apa kabar? Alhamdulillah baik bang. Lo kabar sehat? Sehat, alhamdulillah. Lo lebih seneng katanya dipanggil atau dikenal content creator? Pak Haji deh sekarang. Ya Allah, amin. Sama aja. Amin. Lebih seneng content creator? Ganten, ya sama aja sih antara Entrepreneur. businessman ataupun entrepreneur, content creator juga. Kenapa gue bilang mungkin bisa lebih senang dipanggil content creator karena mungkin porsinya sekarang lebih ke situ. Lebih banyak. Lebih banyak. Tapi gue mau ngomongin entrepreneur lo, usaha bisnis lo. Tadi lo bilang orang tua daerahnya Aceh dan Padang. Yes. Padang lumayan. Padang tuh kan kadang-kadang ada istilah tuh pandai berdagang ya. Iya. Yoi. Ya kan banyak yang ngomong orang Padang pasti kalau cari cuannya tuh dengan dagang gitu. Iya. Mulai bisnis lo umur berapa aja? Kalau umurnya dulu sebelum serius bisnis banget yang sekarang nih, yang printing ya. Iya. Dulu gue waktu kuliah tuh sering jualan. Jualan apa? Jualan jersey bola dulu. Itu dulu zaman-zaman Bangkok ya. Iya, Iya kan? KW-KW Thailand tuh. Yoi. Gue tuh dulu waktu kuliah sering ke Tanah Abang. Lebih sering ke Tanah Abang ketimbang di kampus ya gara-gara jualan, Pak. Iya. Tapi itu jualan pertama lo kah? Jualan Atau pertama SMA kuliah lo pernah jualan? Gue pernah jualan pulsa. Dulu eranya ada sih memang jualan pulsa. Lo pulsa tutup karena diutangin nih biasanya. Iya. Asli sering kali. Nah, itu adalah pebisnis pebisnis yang pulsa tuh sering banget diutangin. Udah untungnya kecil, cuma 1.000, 1.500. Apalagi kan kalau dulu kan pulsa elektrik gitu kan. Iya. Jadi kan kita yang jualan kan tahu nih nomor orangnya. Ntar orangnya cuma kayak SMS doang, Pak isiin Pak J. Ntar bayarnya kalau ingat. Iya. Ini itu udah dilalui lah ya. Udah selesai lah ya. Akhirnya lo kuliah itu lumayan yang menyita waktu lo bisnis jersey. Iya, gue kayak berasa seingat gue tuh gue kuliah dulu lebih sering masuk ke kelas tuh ketika dosen yang gue suka doang. Oke. Jangan ditiru ya teman-teman ya. Iya. Drop out nggak lo kuliah? Alhamdulillah sih enggak ya. Alhamdulillah. Enggak, emang jersey Bangkok tuh waktu itu rame banget di pasaran. Dan bahkan gue juga pernah merasakan era itu. Temen gue tuh sampai harus ke Thailand. Nah, Iya, lo sampai segitunya? gue nggak sampai, gue masarin yang di Jakarta. Kebetulan gue nemu aja tuh titiknya. Entah kenapa mungkin orang nggak banyak tahu. Di zaman itu kan sosial media kan belum rame. Masih minim lah. Internet masih minim banget dulu zaman BB kalau nggak salah. Iya. Itu yang tahu Tanah Abang ternyata markas besarnya si KW-KW itu nggak banyak. Oke. Dan kayaknya generasi awal gitu kayak gue datang ke situ, gue belanja waktu itu kalau nggak salah satu jersey KW itu ya 170.000. Iya. Dijual pasarannya 250.000. Ya gimana nggak gue 100% lu ya untungnya. hampir. Iya. Gue kan seneng ya. Yoi lah. Zaman itu susah lah nyari duit ya kan gue buat jajan sendiri aja gue memang harus dagang pulsa waktu itu. Iya. Ya udah gue seriusin. Tapi emang lo lahir dari keluarga yang menengah ke bawah kah? Jadi kalau dibilang soal itu mungkin bokap sih sebenarnya dulu dari tahun 85 udah build bisnis. Ya karena tadi lo senggol kan harus cari uang jajan sendiri. Iya. Udah build Tapi bisnis. waktu gua umur SMA kuliah lah ya. Tapi biasa lah kan bisnis kan naik turun fluktuatif lah ya. Fluktuatif. Oke. Dan waktu itu bokap tuh lagi goyang lah ya.
Jadi perekonomian tuh lagi nggak baik-baik aja. Jadi memang gue di rumah tuh sama abang gue jualan pulsa. Buat makan sehari-hari itu jualan pulsa. Voucher yang dikerok. Iya, tahu gue. Terus apa namanya, kartu perdana. Ya. Gue belanja ke ITC Cempaka Mas, gue bawa ke gang rumah gue jualan. Lo kecil di mana sih? Di Jakarta. Di Galur. Di sebuah gang dekat halte busway Galur. Galur That's it. Kemayoran. Iya. Oh iya. Itu gue jualan di situ. Oh, iya, Jadi iya. hari-hari gue kuliah, gue jualan pulsa dulu ya, buka warung pagi, terus siangnya kayak gue kuliah gue sambil jualan jersey. Itu kadang ya tadi gue bilang kalau kampus kelasnya lagi nggak yang dosennya gue suka, kan kadang ada ya dosen yang kayak cuman baca buku gitu doang loh. Males, boring lah. Boring lah ya, gue titip absen. Oke. Nah, gue pergi deh ke Tanah Abang, gue belanja deh tuh jualan jersey bola, gue bawa ke kampus, gue paparin kayak orang dagang. Serius? Iya. Lo bener-bener gelar lapak aja gitu? Gelar, gak ada Asli. malunya. Mungkin Iya. karena bapak gue dulu udah ngasih apa ya, insight jiwa-jiwa bisnis tuh dari kecil. Sama jiwa-jiwa berjuang. Jiwa-jiwa berjuang, jiwa-jiwa nggak perlu malu apa segala macam Iya, tuh iya. dikasih. Ya udah gue jualan. Itu pertama kali lo akhir gelar lapak apa sebelumnya lo bilang sama temen-temen lo, gue mau jual jersey nih, lo Iya, mau beli? awalnya gitu. Iya, lo brokerin lah, lo beli-beliin lah. Awalnya gini, gue pasarin dulu, ada pesanan baru gue beli. Oh iya, berarti Lama- dropshipper tuh ya Ya, zamannya. dropshipper gue udah tahu lo mau misalnya jersey Milan, Ya. ukurannya apa, gue cariin Kalau gitu kan. dari jersey Inter lo mau nggak beliin? Ya kalau cuan nggak apa-apa. Iya terus. Lo idealisme Oh, kalau iya. cuan ya. Lain cerita dulu udah, Oh, udah iya jelas dong. tuh gue pakai baju apa. Perihal bisnis ini Iya, konteksnya. masalah mau beli apa aja. Ah. Mau beli selusin Inter juga gue sediain. Mau sekontainer Inter juga gue sediain. Gak masalah. Gak masalah. Akhirnya lo beli semua, Gue lo beli. dropshipper. Nah, saking ramenya sampai akhirnya gue tuh nyetok. Kayak misalnya waktu itu kayak yang udah pasti kejual tuh jersey MU, jersey Madrid, Barca. Eranya Barcelona sih itu. Iya kan tahun-tahun itu Oh, kan iya. El Clasico gila-gilaan. Gila Kan Ronaldo, banget. Messi tuh gue beli aja. Nah, Dan gue paparin aja orang pasti kebeli. gila. Itu berlangsung berapa lama? Iya. Wah lama pak, hampir gue mau lulus Anjir. dari awal-awal tahun gue kuliah. Cukup menghidupi lo untuk anak kuliahan? Oh cukup, gue sampai duit dagang gue tuh gue pernah beli kamera dari duit gue sendiri. Anjir, keren. Waktu itu gue lagi hobi fotografi gitu, ya namanya anak muda nggak jelas aja Yoi. tiba-tiba kayak suka fotografi. Era-era Darwis Triadi. Iya, dari Triadi. Gue tuh gue inget banget gue beli Canon 6D. Itu buat anak kuliah tuh kayak udah keren banget. Orang dulu rata-rata kayak 500D kalau nggak salah apa sih gitu-gitu ya. Lo langsung Entry level gitu kan. Iya, Gue entry langsung level. ke 6D. Enggak, lo langsung dibilang anak orang kaya nih. Padahal gue Padahal keringetan. kerja ya. Iya, gue Gokil, kerja, ya. gue nabung dikit-dikit, gue kebeli tuh si 6D. Lucunya lagi, pas gue udah lagi hobi fotografi gitu, temen gue ada yang ngajakin gue jadi fotografernya, videografernya JKT48 di era awal-awalnya Gila, Melody. itu rame banget tuh. Batch-batch itu tuh. Iya, wota-wota. Gila. Tapi lo akhirnya terpapar juga sama Jakarta. JKT48 tuh. Nah, justru gini lucunya. Dulu manajemen, mungkin sampai sekarang kali ya, manajemen JKT48 tuh selalu nyari tim dokumentasi tuh yang justru tidak kenal JKT. Jadi asing. Asing. Dia nggak suka JKT, dia nggak tahu lagu-lagu JKT, tidak ngefans sama JKT supaya aset video dan gambarnya tuh tidak disalahgunakan. Gue paham sih, biar tidak terlalu berlebihan juga ketika ngambil dokumenter. Iya, kan ngambil lain gambar. cerita kalau kita Asli. ngefans kan. Yoi, dulu shake hand aja bayar kan? Iya, bayar. Yoi. Fotonya sebiji postcard dijual berapa ratus ribu tuh. Nah, Iya. kebetulan temen gue ngajakin tuh pakai kamera yang gue tabung itu. Wah, Oke. ada gunanya juga nih gue bilang nih ngasilin Jadi duit cuan nih, juga. Alhamdulillah. Walaupun cuman sekali waktu itu karena oke. gue jadi kayak apa namanya part timernya gitu. Khusus di konser akbarnya dia di Istora. Waktu masih ada Nabila, Melody, sama Haruka. Itu aja yang gue tahu. Sampai sekarang mungkin itu doang. Mungkin sama siapa satu lagi? Zara. Sekarang Zara. mungkin nggak ada JKT48, ada IKN48. Sudah tidak ada kayaknya. Nggak bisa ada teman-teman. Akhirnya lo jual jersey, terus kamera lo masih ada sampai sekarang? Udah Atau gue jual, udah gue jual. Udah dijual. Tapi itu bukan karena lo susah kan dijual? Karena nggak kepake, jarang dipakai. Sayang jadinya temen lah gue ya. Perlu. Menjelang Covid tuh gue jual. Akhirnya lo jual. Tapi kalau ngomongin kita bicara jersey dulu ya, itu bisnis pro jersey juga sekarang lagi rame kan? Nah sekarang gue nggak tahu nih masih Jersey rame ya? tuh gila, lumayan di sosial media jersey, tapi ini lebih ke old school yang lama. Yang lumayan. Betul. 90-an itu harganya gila-gilaan tuh. Tapi yang originalnya. Iya, atau bahkan match worn ya kan. Wah, Iya, kayak gitu-gitu lumayan mahal itu komunitasnya. Nah,
Lo akhirnya bisnis jersey, tapi era itu lo sempet ikut komunitas nobar nggak sih? Pernah sebentar. Sebentar. Nggak Itu kan lama. itu era itu setelah ada band-band gigs itu nobar semua. Iya, gue Yo, pernah tuh. gila, itu sampai dini hari orang nobar diikutin. Enggak, gue tanya dulu, lo suka apa nih? Bahaya juga kalau tiba-tiba lo inter. Panjang kita ngomong, percuma gue nggak keluar. Lo tau gak, gue suka Inter loh. Langsung shock. Tapi gue biasa aja. Gak terlalu fanatik. Gue menyadari, gue tuh kan ikut. Masih bisa gue cuci otak lo bisa? Bisa. Iya. Gue bahkan dulu gila banget untuk nobar Inter. Gue harus akuin. Berarti lo fanatik kalau begitu. Oh, mungkin lo mau tobat kali ya? Enggak. Tapi gue tidak bermasalahan. Kalau dulu kan lumayan gesekan. Gue nggak usah sama orang stranger ya. Di sekolah aja lumayan untuk ledek-ledekan itu jadi konsumsi setiap hari. Iya. Wah, ya kan. Oh, lo ini. Gue ampe Itu inget tau lah. nggak? Itu tau nggak kenapa? Apa? Karena lo dukung Inter. Coba lo dukung Juve, nggak pernah diledekin. Gue inget deh. Gue ada, gue lupa 2000 berapa ya. Cuman itu ada pertandingan Inter lawan Juve, teman-teman. Ini nggak tahu komunitasnya masih ada apa enggak ya namanya. Masih kok, kalau Juve-nya masih ya. Oh. Juventus Club Indonesia gue pernah ikut nobarnya di Pancoran. Iya, itu namanya. Komunitas Inter gue nggak tahu nih. Ada namanya komunitas Jakarta Nerazzurri. Itu nobarnya di KFC Cikini. Oke, Juve juga pernah. Juve juga pernah, ya kan? Iya. Itu pernah ada ribut, Pak. Hah? Itu berantem gara-gara kalau nggak salah ya. Saat itu Juve kalah 3-1 di kandang Juventus. Itu pernah ya? guarin sama Diego Milito. Gue sampai inget sekarang. Oh. Terus tiba-tiba gue sampai kayak, kok lo dukung bola luar sampai segininya sih berantem? Emang pemain bola tahu ada lo di sini? Gue kayak Iya, gitu. iya. Cuman gue liat udah berantem, gue nggak ikutan. Gue pulang juga. Nggak masuk akal. Nggak sampai lah ya. Nggak masuk akal. Gue bilang anjir sampai Juve ini pun juga rame di situ. Tapi gue pernah inget juga Pak, satu cerita soal Juve Inter ya. iya. Karena nggak tahu ya dari dulu memang gitu ya. Ini buat teman-teman semua mungkin yang nggak tahu di Serie A Liga Italia tuh Iya. pokoknya Juve tuh musuh besarnya Inter. Iya. Gua Derby d'Italia versus lah. Hanan gitu ya. Enggak. Nah, saking dulu gue pernah gini Pak, ada di musim keberapa gue lupa 2015-an apa ya. Ada tuh Juve lawan Inter. Heeh. Pas gue lagi main ke rumah temen gue ceritanya. Di deket-deket rumah gue juga tapi nggak deket-deket banget. Iya. Malam-malam jam dulu kan Liga Italia kan selalu jam tengah Yoi, malam gitu kan, dini tapi hari kita lah. masih pada nongkrong begadangan. Hmm. Gue udah set, gue pengen numpang nonton nih di rumah temen gue. Ah. Tiba-tiba rumah temen gue mati lampu Pak. Anjir. Terus hujan Pak. Ah. Yang lo harus tahu gue ngapain? Apa? Apa yang gue lakukan? Gue pulang Pak. Saking kepengennya nonton. Itulah gue cinta sama Juve begitu. Anjir. Kalau gue juga pernah kayak ini gue tidak akan lakukan lagi. Gue ada 2-3 kali. Gue nobar itu kan dini hari ya. Terus harus gue kuliah tuh jam 8 pagi kelas pertama. Dan itu 2-3 kali Internya kalah. Gue kayak gue udah nggak tidur. Rumah gue di Rawamangun teman-teman. Kampus gue di Lenteng Agung. Kan lumayan jauh ya dari Iya. Rawamangun ke Lenteng Agung deket Depok kayak. Ngapain ya gue dukung segini ya gitu ya. Enggak, emang salahnya udah dibilang dari awal lo salahnya salah klub. Kalau lo dukungnya Juve, Madrid, Barca, hidup lo tenang. DNA Eropa ya. Iya. Anjir. Kita tinggalin. Walaupun gue sekarang lagi bapuk banget. Langsung mediocre. Nggak, kalau Juve ini gue ngobrol sama temen gue, udah lo gak usah ngomongin Juve deh, nan gue lagi mediocre katanya. Iya gak apa-apa, gue juga gak masalah. Lo jangan kayak gitu. Nggak. Sekarang lo akhirnya bisnis jersey, udah pernah ada bisnis pengalaman. Terus lo pertama kali untuk printing, yang ceburin siapa bokap? Bokap tuh udah pernah printing tahun 85. Lumayan lama banget. Udah lama, gonjang-ganjing, naik turun segala macam, sempet ganti bisnis di tempat yang lain, pernah bisnis ekspedisi pernah bisnis kayu pernah di Pekanbaru, pernah bisnis kambing pernah, Cier mental ya. pernah bisnis ekspor ikan ke Malaysia pernah, Anjir. pernah bisnis nah pas ekspor ikan ke Malaysia itu tsunami. Bapak gue lagi di 2006. 2006. 2004 atau 2006 ya? 26 Desember 2004. 2004, 20 tahun lalu. Itu bapak gue di pinggir pantai, Pak. Lagi tsunami itu. Lalu lu berapa cuy? Gue SD. Gue lagi pulang taekwondo gue. Enggak, lo posisi di mana? Di Aceh juga? Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Bokap di Aceh? Bokap di Aceh lagi bisnis ikan, Uh-huh. ya hari-hari di pinggir pantai, tiba-tiba denger nih di RCTI waktu itu kan ada berita tsunami Aceh gimana nggak merinding, ditelepon bapak gue nggak diangkat-angkat, hilang. Bukan nggak diangkat, nggak bisa dihubungi. Emang sinyal juga udah nggak ada pasti Ya, kan? 2 hari setelah itu baru. Tapi saudara bokap masih ramai di sana saat itu. Saat itu banyak dong. Sampai sekarang pun saudara masih banyak di sana. Cuman
untungnya karena posisi kampung gue tuh di Aceh Selatan yang tidak banyak terdampak sama tsunami-nya. Oke, Dan waktu itu bokap tuh cerita sama gue, itu air bener-bener surut Pak ke tengah, ngeri banget tapi itu. jauh, Iya. ikan kelepek-kelepek. Nah kata bapak gue juga nggak punya pengalaman sebenarnya, tapi kata bapak gue ini sesuatu yang beda. Padahal kita eksportir ikan ya. Kalau ngeliat ikan kelepek-kelepek kan kayak Harusnya ayo, wah, itu ngapain duit tuh. Yoi. Rupiah. Ngapain aku repot-repot ke tengah? Untungnya bapak gue feeling ini tidak wajar. Iya. Bapak gue ambil keputusan pulang. Bokap sama siapa pada saat itu? Saudara Sama supir. Sama supir. Saudara juga. Oke, Dan nelayan andalan bokap gue meninggal. Kesapu. Alhamdulillah. Terakhir ketemu di situ. Gila. Itu bisnis ikan saat itu akhirnya selesai setelah tsunami. Selesai tsunami. Udah selesai. Hancur Oke, semua. oke. Alat-alat hancur semua. Pokoknya sempat moving bisnis segala macam. Sempat bisnis kotan juga di Cirebon. Tapi pas gue lulus kuliah, bapak gue nanya sama gue kan. Bapak gue juga udah pesan sih sama gue kalau nanti lulus kuliah nggak usah kantor. Gue juga nggak mau. Gue mau bisnis. Karena bapak gue juga udah menuangkan banyak lah jiwa-jiwa bisnis. Iya. Gue pengen bantu bokap gue aja. Dan bokap gue langsung kayak apa nih yang mau kita lakuin. Posisi tuh udah gonjang-ganjing tuh. Kayak kalau kita melakukan salah lagi sekali lagi mungkin minus kali ya. Jadi waktu itu pemikiran tuh harus mateng. Terjun bebas lah pokoknya. Iya, kalau ini salah. udah harus pilihan mateng nih. Iya. Tapi kan gue ditanya begitu bingung ya Pak. Baru iyalah. lulus kuliah gue harus jawab apa? Gue gak punya Experience pengalaman. nggak ada. Experience gak ada, jualan jersey doang. Tapi yang gue inget gini, Papa tuh pernah sukses loh di percetakan. Papa pernah punya rumah banyak, punya mobil ganti-ganti, sukses lah. Banyak mempekerjakan saudara-saudara juga dari kampung datang ke Jakarta. Gue bilang, kita balik lagi ya percetakan. Terus bapak gue bilang, udah nggak ada mesin semuanya. Terus kayaknya sekarang juga percetakan udah jauh berubah. Modernisasi, digitalisasi sekarang udah buat percetakan tuh nggak lagi seperti dulu. Kata bapak gue gitu kan. Ya udah, kita belajar lagi ulang dari awal, gue bilang. Itu tahun berapa? 2014. Gue lulus 10 tahun kuliah. lalu, hitungannya masih Iya, lumayan 10 tahun baru sih untuk bisnis ya. Iya. Kan bisnis sustain tuh ya kisaran di atas ya 10 tahun bahkan baru bisa lumayan dibilang stabil. Ya lu berapa bersaudara sih ya? Oh rame ya gue, 8 totalnya. Cie, banyak banget. Lo anak Anak ke sebelum buncit gue 7 ya. 7. Ketika bokap lagi ngomongin bisnis itu semua 8-8-nya kumpulin. Nah, lucunya lagi, anak-anak bokap gue tuh nggak banyak yang punya jiwa Bisnis. Mungkin Oke. terakhir nih adek gue yang agak lumayan juga nih. Oke. Sisanya tuh dokter rata-rata. Orang-orang eksak semua. Dokter, terus iya. ada lagi yang teknik di ITB, orang-orang eksak gitu. Jadi nggak banyak. Iya. Jadi memang gue kayak agak-agak sefrekuensi sih sama bapak. Jadi bapak nyomot gue. Paling nyambung. Akhirnya lo buka di mana printing sekarang? Di Kalibaru, Jakarta. Kalibaru Jakarta. Gue kira deket-deket Senen situ kan juga banyak tuh kan? Nah, ya sebenarnya sih deket situ. Deket situ ya? Tapi bukan di Senennya banget. Aha. Di Bungur Kalibaru lah. Oke. Iya. Sampai sekarang udah berjalan. Sampai sekarang masih. Susah nggak lo mempertahankan bisnis printing di era sekarang ya? Oh lumayan. Kalau tanya susah, kayaknya gue bisa jawab lebih susah awalnya kali ya. Oh bangunnya? Oh bangunnya. Iya. Dari nggak punya apa-apa ya. Maksudnya kita nggak punya mesin. Sampai alhamdulillah sekarang udah punya mesin AIUEO. Itu gue merasa bersyukur dan senang banget sih. Karena dulu gue bener-bener tanpa arah gitu Pak. Nggak punya apa-apa. Bokap kan pernah lumayan besar di printing. Itu aja sisa pengalaman. Walaupun secara teknis beda banget. Iya. Dari situlah kita berjuang. Gue bener-bener datang ke kantor-kantor kayak nawarin Door to door ya? Door to door nyales. Nggak kenal. Iya sih. Lo udah kayak Sidul dulu tuh nggak lo zaman mau ngirim kerjaan kan ada tuh beberapa scene di film Sidul kan? Dateng udah rapi-rapi tapi nggak ketemu. Iya. Yang paling kocak mah kadang satpam kan selalu kita ketemu satpam duluan kan. Pasti. Satpam bilang, dada terdepan. mau ketemu siapa? Saya tahu mau ketemu siapa. Tapi bapak gue selalu bilang pintu paling utama untuk menuju kita dapat order itu adalah satpam. Iya. Jadi baik-baiki satpam, bikin dia menjadi bestie. Bahkan informasi juga banyak keluar dari satpam. Iya. Sampai kita nggak kenal jadi kenal, jadi punya order situ sampai repeat bertahun-tahun. Karena mungkin menurut gue sih, karena mungkin biasa satpam kan durasi kerjanya lumayan lama ya. Iya. Meskipun BOD-nya udah ganti-ganti, satpamnya masih itu aja. Iya. Ya kan? Jadi informasinya lebih banyak. Ya, yang penting kita gimana membawa diri. Kan nggak mungkin kita awal kenal si satpam juga lu minta informasi AIUM mana dikasih lo. Iya. Yang ada diusir lo, mencurigakan lo gitu kan. Cara PDKT lo gimana pada saat itu?
Wah, lupa ya. Tapi yang pasti yang gue inget tuh bapak gue bilang, pokoknya Eja nih harus jadi orang yang berani. Salah satu kunci sukses di dunia kata bapak gue ya, versi bapak gue itu yang penting satu berani. Nomor satu berani. Bukan berani mau nampol orang atau segala macam ya. Tapi kita berani tampil, berani ngambil resiko, berani ya apapun lah ya. Berani dalam segala hal. Bokap pernah marah gak aja kalau perihal lo salah di bisnis? Sering. Paling lo inget aja kayak lo kok nggak belajar misalkan kita nggak tahu lo kok nggak belajar sih, kesalahan bisnis lo masih sama aja. Ada nggak yang paling lumayan berkesan, berbekas, memorable buat lo dan akhirnya lo jadi pelajaran banget gitu. Kalau di bisnis sih mungkin nggak terlalu kayak keras-keras sekali banget ya, karena gue juga alhamdulillah diajarin banget sama bokap tuh untuk teliti. Jadi kayaknya nggak pernah, seingat gue sih nggak pernah terjadi kesalahan yang fatal banget sih, alhamdulillah nggak pernah. Tapi bapak gue sering marah sama gue memang. Mungkin dari antara anak-anaknya yang lain kayaknya bapak gue paling gampang marahnya sama gue deh. Gak tahu kenapa. Gue tahu kenapa paling marahnya sama lo. Karena paling dekat sama lo. Kayaknya sih begitu. Iya kan? Tapi gue bersyukur juga. Kayak di samping marahnya bapak gue sering ke gue juga berasanya dapat ilmunya lebih banyak dari dia. Iya. Lebih kayak lebih touching gitu. Lo lebih dapat lo kan engage-nya kan sama bokap kan, karena kalau ada ya gue nggak tahu sih, mestinya ada beberapa anak yang tidak dekat sama orang tua ya karena memang pertama orang tuanya tahu nih anak ribet kan, ya. Jadi gue gak dekat-dekat sama lo, dan lo juga gak pernah terbuka sama gue. Mungkin lo juga dulu sering terbuka sama bokap lo perihal bisnis kah? Oh, gue pernah agak diomelin lumayan tuh. Pas dulu zaman pilkada 2000 berapa nih? Wah, waktu tahun ini juga Anies lawan Ahok. Oh, Anies lawan Ahok. Gue sempet agak-agak, wih Ahok keren nih, babu. Enggak pak, gue cuman kayak ya cari-cari tahu aja. tetep sempet tuh kesingkat gue pernah. Garis keras emang bokap lo ya. Dan akhirnya lo bisnis printing tadi lo bilang sekarang udah lumayan agak autopilot kan. Betul. Apa yang lo rubah pertama kali itu jadi autopilot? Membuat supaya bagaimana caranya walaupun nggak sampai 100%, pokoknya gue sebagaimana caranya gue mikir membuat sistem supaya walaupun gue nggak ada di situ tapi seperti ada di situ. Oke. Karyawan lo ada berapa aja sekarang aja? Berapa ya? Hampir 20-an kali. Keren. Hampir belasan orang. Gue selalu kagum untuk orang yang bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Alhamdulillah. Ya karena kan bisa memberikan manfaat, legacy juga, ya kan, itu kan lumayan di belakang itu kan banyak orang-orang yang keluarganya lah, anaknya, ya kan. Betul. Nah, dan itu cobaan banget pas COVID. Iya. Lo itu tetap bertahan. Alhamdulillah gue bertahan. 20 itu. Mempertahankan belasan ya, nggak nyampe 20 kalau nggak salah. Belasan itu. Itu gue sama bokap kayak gimana caranya Pak? Oke, gue diskusi agak dalam tuh kan. Orang kan banyak yang PHK kan. Iya banget. Tapi waktu itu gue bener-bener percaya bahwa mudah-mudahan nih COVID nggak lama. Oke. Masih optimis walaupun ternyata beneran panjang lama sih. Cuman gue menyiasatinnya dengan cara waktu itu gue bagi shift. Gue nggak mem-PHK mereka. Alhamdulillahnya nggak sampai mem-PHK mereka. Seorang pun kayaknya nggak. Seingat gue. Bahkan beberapa karyawan yang sampai sekarang pun itu pernah ada di era COVID. Oh banyak. Masih bertahan sampai sekarang. Tapi kita pakai kebijakan kita shifting. Jadi sehari yang masuk hari Senin nanti masuk lagi hari Rebo. Masuk lagi hari Jumat, Selasa, Kamis, Sabtu. Walaupun mereka nanti akan ada pemotongan paymentnya, gajinya, salary-nya, tapi paling tidak nggak nol banget Pak. Iyalah, bener lah. Soalnya kalaupun nol banget, mereka pasti bingung juga kok cari kerjaan di tempat lain. Gila, kita nggak. Itu era yang kelam sih, mudah-mudahan nggak bakal keulang lagi sih. Amin. Semua orang kayaknya lumayan panik. Panik sih. Orang apalagi semua yang punya uang aja akhirnya ngambil tunai itu lumayan banyak. Chaos sih. Karena lumayan rumornya kenceng, wah belanja, udah lah pokoknya itu tidak dibayangkan lagi, itu paling panik. Akhirnya lumayan bisa pertahanin beberapa karyawan kan sampai sekarang, bahkan nambah lagi. Alhamdulillah nambah lagi. Jah, ini mungkin sedikit aja deh teman-teman buat tahu lo untuk apa ya, bertahan paling susah di bisnis tuh apanya gitu. Waktu ya. Waktu. Kenapa lo bilang waktu? Karena gini, sesuatu yang bisa bikin lo berhasil tuh adalah tingkat kefokusan yang lo jalanin di bidang itu. Nah, fokus itu adalah bagian juga dari waktu. Waktu itu adalah bagian dari tingkat kefokusan lo. Lo nggak bisa menjalankan sesuatu, lo bilang fokus tapi lo nggak
meluangkan waktu besar buat itu. Gak ada sepenuhnya di situ. Nggak sepenuhnya di situ, itu susah. Nah, jadi tantangan gue tuh dulu adalah itu. Karena gue inget banget waktu awal gue nge-build bisnis sama bokap gue itu, kayak gue Senin sampai Jumat tuh bisa dari pagi sampai malam banget baru pulang. Dan hari-hari begitu aja, demek nggak lo? Makanya hiburan gue waktu itu kebetulan gue masih jadi wedding singer. Hiburan gue tuh di Sabtu Minggu. Gue jadi wedding singer. Gue Tapi nyanyi. bagi lo itu hiburan, padahal lo kerja. Iya, padahal gue nyanyi ya kan. Iya. Ngenyanyiin requestan pengantin yang tetap aja harus gue kulik juga sebenarnya. Iya. Cuman itu jadi sesuatu relaksasi buat gue karena beda banget kan sama bisnis. Iya. Gue nyanyi, gue ketemu penonton, ya asik aja gitu. Iya. Sama nonton bola tuh biasanya. benar. Itu hiburan gue aja tuh. Itu selip-selipan aja ya. Iya, jadi waktu lo kalau lo nggak siap buat bekerja keras dari pagi sampai malam, ketika itu zaman belum digitalisasi ya. Iya. Kayak kita nggak bisa memangkas lu bisa Zoom meeting apa segala macam. Lu benar-benar harus kerja tuh dari pagi sampai malam, dan itu yang gue laluin. Makanya kalau kesulitan apa ya, gue bisa bilang waktu lu harus mencurahkan semuanya. Lu harus mencurahkan All dedikasi, in lah ya. all out, all in. Iya. Sabtu Minggu itu lo benar-benar untuk singer itu padat nggak jadwalnya? Alhamdulillah lumayan padat. Lumayan padat. Lo pas lagi nyanyi buat pengantin lo kepikiran kapan gue nikah? Gue selalu. Ya, gue dulu pernah cita-cita nikah umur 26. Lo pernah? Pernah. Ini target diri lo, target orang tua? Target gue. Target lo. Kalau target orang tua kayak bapak gue kayak terserah, yang penting lo mapan dulu supaya anak istri lo nggak ribet, nggak susah. Iya. Nah, tapi gue bercita-cita tuh 26. Alhamdulillah waktu itu pas di kerjaan 26 gue juga udah agak lumayan tuh. Bisa Lumayan lah. settle lah ya. Ya walaupun nggak bikin acara yang gede-gede kali gitu, Iya, tapi iya. oke lah bisa lah. Cuman jodohnya nggak ada, 26, 28 lewat juga sampai ngelantur. Gue nikah kemarin umur 31. 31. Kayak enaknya cari uang. Ini Gila mungkin kali ya. nggak gue doang kali mungkin yang ngomong, ada saudara lo atau orang tua lo. Iya kayaknya. Iya, kayak seru ya cari uang ya. Seru. Seru ya. Seru Pak, beneran kayak. Tapi gue mau nanya, lo kan entrepreneur ya. Lo di titik mana lo menyadari lo gampang banget dapet uang? Gini. Kan ada ya fasenya ya, anjrit susah banget lo. Kayak cari 100.000 susah banget. Gini. Ada yang lucu juga. Tadi gue udah mention di awal bahwa gue ngejalanin bisnis tuh nggak punya mesin kan? Iya. Gue nggak punya inventaris apa-apa kan? Iya. Lu percaya nggak? Order nol kan? Iya. Order pertama gue. Nah, bapak gue sempat bilang gini, nah kita harus bekerja keras. Iya. Kita akan keliling door to door ke kantor-kantor nawarin gitu ya. Tapi jangan harap dapat kerjaan dulu. Oke. Kita minimal jalanin ini 3 bulan tanpa order aja, siap nggak? Gue bilang siap-siap aja kan. Iya, Yang penting iya. sama bokap gue bilang. Iya. Gitu. Untungnya nggak sampai 3 bulan, gue dapat order Pak. Cepet. Dan bapak gue juga mention gini, untuk awal Eja jangan mikirin order yang besar-besar dulu ya. Pokoknya apapun yang diberikan kerjaan sama kita, mau nilainya 100.000 kayak 200.000 kayak sejuta kayak ambil. Mau pengadaan pulpen kayak pengadaan alat tulis kantor ATK, kayak ATK, kertas segala jalanin. Iya. Percaya apa enggak? Gue juga jadi merinding, gue inget lagi ya. Order pertama gue, pengadaan barang cetakan berupa roll up banner. Tahu roll up banner? Tahu gue tahu yang panjang gitu. Untuk seluruh Indonesia Pak. Anjrit. Dan itu nilainya kalau nggak salah gue inget almost hampir 250 juta apa kalau nggak salah. Lo nyangka nggak? Maksudnya dalam artian lo sempet nggak percaya nggak? Wis, bukan sempet nggak percaya lagi. Lo nggak percaya? Nggak percaya Pak. Kayak gue keluar dari tuh kantor, gue nanya sama bapak gue, Pak, itu bener kan kalau dikali-kali nilainya segini kan? Iya nak. Terus ya udah nanti aja kita ngomong di mobil gitu aja ya. Iya. Nanti aja lah ya. Pas di dalam mobil kan yang gue pikirin pertama modalnya mana? Gue nggak ada tuh dulu. Sorry deh, perusahaan apa sih pada saat itu bergeraknya? Ya kita udah spesifik di bidang pengadaan dan percetakan. Cuman mesinnya belum ada. Enggak, Jadi perusahaan yang dapat yang oh, oleh BUMN. Oh, BUMN. Lucu kan, sekonyong-konyong dapat kerjaan Iya. BUMN. Kenal enggak tuh orang sama gue. Untungnya sekarang masih jadi kenal, berhubungan sampai detik ini gue masih kenal deket sama ibu itu yang berjasa banget. Keren. Gue mention aja deh, jangan deh. Ntar dikira kayak ordal banget ya. Iya, padahal gue gak kenal. Padahal gak kenal loh, temen. Asli gak kenal. Baru ketemu di situ. Iya. Itu pulang-pulang, lu percaya nggak ya? Gue pulang-pulang itu kerjaan Pak, belum gue kerjain, tapi gue kan udah berandai-andai, ratusan juta. Gue tau nggak lo? Gue mampir ke showroom mobil sama bapak gue. Iya. Gue berdua-dua kayak berarti lo mampir ke showroom mobil, visi misi sama bokap lo kan sama dong. Iya. Andai-andai juga. Andai-andai dulu. Bapak gue emang gue Ya kan sama kan? Wah, gue best lah, gue sangat mengidolakan bapak gue. Bapak gue tuh selalu bilang gini, kita datang aja ke showroom mobil, beli nggak apa-apa.
buat apa tujuannya? Iya. Motivasi diri kita. Yoi. Besok kapan lagi kesini kita bakal beli ini katanya. Gila, keren. Dengan agak sedikit motivasi kan ada Yoi. ratusan juta tuh kan order. Kebayang Dihitung-hitung dong. kayaknya untung adalah lumayan nih walaupun nggak kebeli juga Iya, mobil kan. iya. Cuman motivasi dulu. Bapak gue keluar dari situ Ya. nggak kemana-mana dulu ke showroom mobil Honda yang ada di Pasar Baru. Sampai gitu. Masih inget gue. Ini berarti memorable banget soalnya nih. Iya, Iyalah. kan? Akhirnya Dan- modalnya dari mana aja? Wah, simsalabim dah bapak gue tuh Ya. ngegadein mobil. Dulu kalau nggak salah mobil tuh sisa mobil pick up. Ngadein mobil, Berani sih. terus ngadein perhiasan sisa-sisa lah yang ada di rumah, minjem sana sini, saudara-saudara. Akhirnya kebentuk tuh modal itu. Ya udah, jadi jalan. Tadi lo bilang lo sama bokap lo akhirnya main ke showroom mobil. Mimpi-mimpi dong. Mimpi-mimpi lah. Iya, tapi nggak kebeli tuh ya. Enggak. Enggak Jadi- langsung kebeli. Lihat-lihat aja dulu. Lihat-lihat dulu. Akhirnya lo balik lagi. Berapa tahun kemudian akhirnya baru kebeli? Kalau mobil Honda yang baru beli di showroom Honda itu tahun 2016 gue kebeli. Alhamdulillah gue sama bokap tuh dari hasil bisnis bisa ngebeli si Honda BR-V awalnya. Tapi setelah 2 tahun Iyalah, nggak nggak langsung lah semua proses. Pak. Yoi. Yang kalau yang nggak proses ya cuci duit. Iya. Ngengong. Terus bisnis Konspirasi printing, ini. bisnis printing lumayan akhir berjalan. Sekarang pakai sistem lo pribadi. Lo sistem untuk autopilot bisnis tuh lo yang temuin sendiri. Nggak temuin banget sih, kayak ngelihat situasi aja kira-kira apa yang bisa dilakuin ya. Kebetulan abang gue yang S2 di ITB tuh udah lulus kuliah. Akhirnya gue sama bokap menyemplungkan abang gue ini untuk menggantikan posisi gue. Padahal dia agak, kalau dari passion bukan bisnismen, tapi kita inilah kita jorokin brainstorm lah, aja, jorokin cuci lah. otak. Akhirnya sekarang agak lumayan udah bisa nge-backup gue. Jadi gue monitor aja dari. Berarti abang lo yang secara full time sekarang di tempat Iya. bisnis printing. Ada 2 abang gue bahkan. Oh, padahal lumayan harusnya nggak passion banget jadi suka bisnis kan? Iya, Mungkin cuannya udah berasa. iya alhamdulillah. Iya, Tapi kan? kalau untuk sekelas S2 ITB cuy, Iya, ya mungkin dia kan bisa cari kerjaan di apa ya, pertambangan kayak Iya, batubara kayak apalah ya. Iya. Ini kan bicara kan kalau bisnis printing kan bisa gue bilang mungkin bisnis keluarga ya, Iya, legacy lah. legacy ya. Ribet nggak sih namanya? Ini kan ada uang, ya ada gimana ya? Ada juang lo dari awal. Ribet nggak sih untuk apalagi abang lo ya sekarang yang di atas? Lebih ke karena mindsetnya udah dibentuk duluan sama bokap dari awal ya. Alhamdulillah sih semua aman-aman aja dan berjalan lancar-lancarnya sampai Nggak ada gesekan kah? Nggak ada. Nah, syukurlah itu. Itu yang alhamdulillah gue juga syukurin. Jadi waktu gue untuk di konten bisa dibilang gue sekarang daily life gue mungkin sekitar 75-80% gue lebih ke konten. Di kantor 20% itu pun monitor dari handphone, dari laptop, segala Oke. macam. Berarti Dan seminggu sekali lo belum tentu masuk. apalagi sekarang ya, sekarang ini deket kantor gue tuh lagi ada perbaikan jalan yang bikin gue jadi nggak ke kantor. Oke. Udah sebulanan setengah lebih. Males macet. Bukan malas, nggak bisa parkir. Oh. Mobil nggak bisa parkir. Tapi Iya. sekarang nih udah, mungkin minggu depan gue bakalan mulai start kunjungan lagi ke kantor. Iya. Sisanya via telepon. Ataupun bahkan biasanya gue langsung kayak direct ke tempat meeting aja. Iya. Gitu. Klien udah banyak banget dong ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi lo senggol konten. Siapa yang pertama kali untuk lo terjun ke dunia konten creator? Ya. Nggak ada yang Nggak nyuruh ada. sih ya. Lo emang coba-coba aja. Iya, coba-coba berhadiah. Yoi. Instagram awal-awal atau Twitter? TikTok. TikTok. Itu rame. Lu awal-awal nggak dong? Nggak. Apa yang waktu itu apa sih yang konten lo akhirnya naik yang lumayan berasa bagi lo pribadi? Kalau awal dulu gini ya, pasti mungkin semua orang juga kebingungan awal COVID kan nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Di rumah aja dulu gue download doang, gue nonton doang. Tapi kayak mungkin karena basicnya gue dari bokap nih sering dijejelin AIWO, jadi badan tuh nggak bisa diem. Iya. Sebenarnya kayak wirausahawan tuh suka yang kemana-mana bekerja kayak bergerak gitu. Gue nggak bisa nih diem doang. Iya. Ada sosial media itu gue bilang nih kayaknya ada yang bisa jadi gue kerjain nih. Ada gitu peluang nih di sini. Gue cobain tuh TikTok pertama-tama, tapi semua dulu kan joget. Iya. Gue ikutan. Kalau deketan. Gue joget keringetan gak ada hasil. Iya. beneran itu. Yang bikin naik apa yang bikin naik? Yang bikin naik justru gue pernah bikin konten tuh ngomong. Oke. Pakai ngomong ya. Opini aja. Enggak opini, kayak misalnya gue jalan. Dulu konten awal yang rame tuh gue ke Bandung.
Gue Oke. bikin kayak Day in my jalan-jalan, ya kayak kalau sekarang tuh kayak day in my life gitu. Iya. Dulu gue bikin, awal-awal orang masih joget, gue bikin itu. Oke. Dan alhamdulillah keterima di TikTok, algoritmanya nyetel. Alhamdulillah followers gue nggak banyak, tapi video gue sampai jutaan tuh waktu itu. Wah, gue kaget tuh pertama kali notif kayak, wuh, 99 plus nih, wih. Lo kayak bangun tidur langsung liat notif ada lagi nggak sih yang like? Iya gitu Yoi. kayak, kayak waktu itu gue dapat 125.000 followers tuh juga cepet banget, Pak. Serius. Cepet di TikTok tuh waktu itu. Sekarang gue tadi sempet lihat TikTok lo 4 juta. Iya, 4 juta. Gila. Lo kayak tinggal di kabupaten mana ya? Warga tuh 4 juta kabupaten dan itu nge-follow you semua. Walaupun sekarang banyak banget konten creator di TikTok khususnya tuh yang Ah. sampai sekarang udah banyak banget orang yang udah punya followers 10 juta. Iya, banyak banget. Endorsement pertama lo apa? Lo ingat gak? Ingat dong, Apa? kalau di TikTok itu gue di endorse Hotel Jayakarta. Itu Jakarta di mana ya? Walaupun dikasihnya itu cuma free kamar doang. Iya. Ada deh tuh Jayakarta. Dan waktu itu gue bikinin kontennya juga rame juga. Oh. Tuh gue cuma dikasih gratis nginep doang gitu-gitu. Ah. Jakarta tuh. Kalau yang dapat cuan pertama. Yang dapat cuan bibit. Gue inget juga. Rame tuh bibit tuh dulu, Iya, tuh, dulu. ya kan. Susah nggak menurut lo jadi content creator? Kalau Ini sekarang nggak, tambah banyak yang nonton susah ya. Banyak yang nonton pasti kan pengen mulai. Iya. Pasti lah. Pasti. Terus ataupun sudah mulai tapi nggak naik. Banyak sih kayaknya gue rasa yang mulai ya. Aha. Cuman pasti kalau dibilang susah pasti, dan kayaknya semua jenis pekerjaan juga pasti susah. Iya, Nah, sekarang iya, tinggal lo putuskan dulu aja nih, lo di content creator di dunia digital, sosial media, lo mau jadiin ini hobi atau pekerjaan itu dulu. Oke. Kalau memang lo mau jadikan ini pekerjaan, lo harus benar-benar serius di sini. Iya. Kalau mau lo jadiin hanya sekedar hobi, lo punya main job di tempat lain, ya nggak usah pakai insight apapun, lo iseng-iseng aja. Upload aja. Upload aja suka-suka lo. Kebetulan nanti ada viralnya, kalau lo mau seriusin di pas di momentum itu silahkan. Cuman kalau lo dari awal nih misalnya, oke, gue mau, banyak nih orang yang shifting nih, Iya. kayak udah begahan nih jadi pekerja Capek lah ya. office hour segala macam. Terus dia mau jadi content creator ya, lo dari sekarang udah harus fokus sih. Kalau gue bilang nomor 1 fokus. Kalau lo dulu kan sempet jadi bisnis, apa lo ketika ada yang viral lo akhirnya lo tinggalin? Iya. Langsung. Nggak langsung sih, tapi bapak gue untungnya tuh dia open minded juga. Dia ngeliat nih potensi anaknya ada nih di content creator nih. Iya. Soalnya bapak gue dulu kan juga pernah ngorbitin gue di band kan. Oh. Dulu 2009 tuh gue pernah ngeband lah. Iya. Ngeband yang beneran ngeband kayak punya major label gitu. Serius tuh ya. Ya ke dahsyat segala Iya, macam iya, segala macam. Nah sekarang nih ada momentum di entertaining lagi kan, di Ya, entertain lagi kan. Bapak iya. gue ngasih ya udah nak bikin nggak apa-apa. Ngasih ruang lah. Kasih ruang lah. Iya. Nggak kayak jangan nak, nanti bisnis terbengkalai, nggak gitu tuh untungnya. Nah itu akhirnya gue mulai jalanin, gue mulai mempelajari TikTok seperti apa. Karena TikTok, Instagram, YouTube tuh gue pelajarin kayak semua punya style yang beda, punya algoritma masing-masing juga beda. Nah itu yang lo harus kritis buat mempelajari itu. Iya sih. Dan lo harus belajar lo. learning by doing sih. Oke. Dan alhamdulillah algoritma berpihak sama gue waktu itu. Karena mungkin belum banyak ya. Iya, Kalau iya. sekarang kan banyak nih. Gue berasa banget nih strugglingnya sekarang, Iya, harus iya. gila nih. Lo Iya. harus, ide lo harus cemerlang. Lo harus berani ngeksekusinya. Harus original. Harus kasarnya. original, dan lo harus peka dengan tren zaman sekarang. Netizen tuh maunya seperti apa, lo harus pelajarin. Mau nggak mau. Enggak. Followers lo 4 juta tapi lo masih struggle. Alhamdulillah masih. Masih. Enggak apapun yang kayak ya udahlah sekarang gue udah punya fanboy. Apapun konten yang gue publish Oh enggak. kayaknya kemakan ya. Enggak juga. Enggak Sekarang juga. persaingan besar. Ais. Semua orang konten, Pak. Gila, lu ketiduran dikit ditinggal, Pak. Yoi, asli. Wah, nggak bisa. Yoi. Gue kalau jujur, gue kalau misalnya ada event dari brand-brand AIUEO ya, kadang gue pas datang nih, gue yang paling tua kadang. Iya. Jarang gue nemuin konten creator yang seumur-umuran gue, mungkin ada sedikit banyak, cuman nggak banyak. Jadi lu rooming dong. Gue mencoba muda. Untungnya bini gue muda. Jadi kayak, iya, benar. gue kesetel nih. Tapi Benar. intinya, kita harus bisa adaptasi. Nah, ini juga pelajaran Iya. Bapak gue tuh pesen gini, selain berani tadi, kita harus cerdas. Iya. Cerdas itu apa? Bukan pinter. Pinter sama cerdas beda. Lu bisa nggak bedain pinter sama cerdas? Kalau cerdas tuh apa aja bisa dilakuin, cerdik gitu loh. Cepat pikir. Ya. Kalau pinter? Kalau pinter tuh kayak bayi buku gitu ya. Gimana ya? kurang lebih. Iya kan kayak gitu kan? Bener. Iya. Lu masih agak lebih mending bisa jawab. Dulu pas gue ditanya bapak gue begitu, gue bingung. Jawab apaan nih beda cerdas sama pinter? Intinya, kata bapak gue, cerdas itu adalah orang yang
pintar Ah. beradaptasi Oke. dalam segala situasi. Lo tidak menutup apapun tren yang ada, ya kan? Batasan-batasan yang ada, Ah. problem-problem yang ada di depan mata kita, Ah. kita harus bisa menyelesaikannya dengan adaptasi tadi. Oke. Baru Anda dibilang cerdas. Keren. Ini gue langsung di ini nih, langsung di highlight ya kan? Bisa. Ya, di highlight ya kan? Nah, followers 4 juta. Tadi lo bilang, gila gue ketiduran dikit kelewat Iya. gitu. Tapi sampai sekarang lo masih perihal angka. Dalam artian angka tuh viewers masih lo Jaga. jaga. Terus followers kalau turun pun lo masih suka insecure kah atau kepikiran kah? Dulu-dulu pernah tuh gue di fase yang ada naik Ini turun bahasa followers. insight ya kita ya. Iya. Ya. Cuman itu wajar banget, gue sharing sama teman-teman creator juga banyak yang kayak stres ketika dia followersnya turun ataupun konten yang gak rame segala macam. Itu pernah sharing dan gue pernah ngalamin juga. Tapi untungnya kita ya harus tenang sih, lebih Oke. kepada tenang. Kita kalau di sosial media kapanpun kita bisa nge-rebound kok. Oke. Kapanpun kita bisa comeback. Jadi mendingan lu cooling down, tenang. Selos aja pernah ke Bali lo dulu sebulan. Dia buat nenangin diri dia. Iya. Sampai akhirnya dipulang ke sini bikin Beyond, gila kan? Iya, gila. Nah itu kita nggak apa-apa kalau kita ada di fase yang kita udah stuck, jangan Iya. dipaksa. Lu paksa dengan situasi mood lo nggak bagus, lo mau bikin konten apaan aja nggak akan jadi. Lo ada di fase itu? Pernah. Alhamdulillah Sekarang nggak lagi ke situ, udah dapet kuncinya. Yang penting tenang Iya, tadi. Bikin ide yang organik, bikin ide yang kritis. Kritis dalam artian tuh lo harus tajam. Lu harus pikirin nih sesuatu nih bisa jadi hidangan yang bagus nggak sih buat netizen. Kadang kita punya hidangannya, tapi kalau platingnya nggak menarik itu juga nggak kemakan, Pak. Iya. Nah, di konten juga gitu. Padahal yang lo mau hidangin sama-sama bakso nih ya. Yang mau lo informasikan, yang mau lo sajikan itu sama-sama bakso. Tapi kita di konten harus mikirin platingnya dalam artian membalutnya, judulnya, captionnya, 10 detik, 15 detik di awal itu berperan banget di Iya. keberhasilan konten lo. Dan Karena itu yang harus kita pikirin. Retention time-nya kan kalau Iya. perihal di TikTok. Tapi gini deh, ini content creator kalau bicara yang tadi menurut gua lumayan agak-agak mirip musisi. Iya. Maksudnya dalam artian ketika lo buat karya, gue buat aja yang penting gue happy. Kalau musisi ada kayak gitu Betul. kan, makan apa enggak gitu. Betul. Kalau lo mementingkan followers lo untuk happy meskipun konten itu lo nggak seneng buat. Nah, pada akhirnya kalau lu mau sustain jangka panjang, lu harus cari sesuatu yang lu happy jalaninnya. Oke. Kalau lu nggak happy, gue jamin pasti akan berhenti di tengah jalan. Tapi kalau lo happy ternyata gue seneng konten kayak gini, gue happy. Cuman konten itu nggak meledak gimana? Gue yakin suatu saat pasti lu akan nemuin jalannya. Yang penting konsisten ya. Konsisten. Oke. Dalam artian gini, mungkin lu nggak akan 100% seperti apa yang lu mau. Iya. Tapi lu pasti akan ada modifikasi sedikit banyak untuk menyesuaikan audiens. Tapi nggak jauh dari benang merah lu. Benang merah kesukaan lu. Jangan pernah ngonten kalau lu nggak suka. Iya. Itu udah pernah gue jalanin. Itu berat ya. Useless, man. Iya. Useless. Lo apalagi gini, lo ngelihat orang rame jenis konten A misalnya, terus lo pengen menjadi dia. Oh, nggak perlu, men. Iya. Tetap lo harus jadi diri lo sendiri, walaupun lo curi-curi bumbunya, cara ngeksekusinya. Walaupun lo nggak 100% harus jadi seperti dia, karena lo nggak jaminan lo bakal bisa konsisten jalaninnya. Adapun juga mungkin konten lo nggak akan jadi rezeki buat lo. Iya. Ini Tapi terkecuali gini ya, gue selalu menamakan gini. Lo mau jadi content creator 1000%, atau mau jadi content creator 100%, tapi lo happy. Biasanya yang 1000% ada nggak happy-nya. Kenapa? Yang 1000% itu adalah hidup untuk konten, konten untuk hidup. Oke. Lu bisa sih berhasil di situ. Cuman gue nggak janji kehidupan normal lu akan normal. Nah, itu dia. Nah, kalau yang di sini, lu masih bisa happy, lu masih bisa menjalankan kehidupan lu seperti normal, walaupun lu nggak bisa menjadi sesuatu yang beyond godlike banget gitu ya. Which is yang penting kayak lu bisa ngidupin diri lu lah. Iya. Ini lumayan pertanyaan random buat gue ada pertanyaan random buat lo. Lo pernah gak sih lihat konten kreator, tapi kita gak usah mention namanya, apapun, konten kreator di Indonesia. Ketika lo, anjir kontennya bagus, tapi gue rasa kayaknya ini lumayan effort deh. Hidupnya kayak susah deh nih. Untuk buat konten kayak gini, tertekan. Ada. Lo bisa baca dari hanya konten ya? Iya. Gue lebih kepada salut sih sebenarnya. Salut. Gue salut. Mention aja nggak apa-apa karena gue memang Oh, lo mention. mengidolakannya. Oh iya.
Tapi gue nggak tahu ya perihal kehidupan normalnya dia bisa menjalani kehidupan dia dengan normal apa enggak. Oke. Karena gue cuman kenalnya di layar kaca aja. Iya. Tapi yang jelas gue ngeliat kontennya ini luar biasa keren, luar biasa effort, luar biasa brilian, luar biasa kayak lu mencurahkan hidup lu kayaknya buat konten nih. Bener-bener the real content creator gitu. Bahkan kita kadang suka mikir, kok lo kepikiran sih buat konten kayak gini? Iya, gue kayak keren aja kayak gue pun memaksa diri gue untuk bisa jadi seperti dia, gue gak sanggup gitu. Iya, siapa tuh? Iben. Oh iya, Iben and Group. Iben and Group. Gue salut sih. Keren Sih. Dan dia dari awal lagi. Gue Dia bukan anak baru kemarin yang 2022 konten, 2023 konten. Enggak, dia dari generasi awal gue, zaman gue juga. Generasi sewa. Iya. Dia sampai resign waktu itu kerjaannya kan untuk fokus. Brilliant. Iya. Keren. Mas. Salut gue. Iya, Sampai dia bisa bikin Iben Academy dia yang dengan nama apa gue lupa tuh, yang dia merangkul ya beberapa konten creator, dia bikin sistem segala macam kontennya dan semua berkesinambungan, menyajikan suguhan yang entertaining buat penontonnya. Buat penonton Indonesia itu sangat oke sih kalau gue bilang. Terlepas dari sekarang gini deh, kita nggak bisa maksa banget kok di dunia konten ini. Lo harus sesuai ekspektasi lo harus bilang semua yang lo tonton itu harus bener, itu udah nggak jadi masalah. WWE aja semua settingan kan. Iya. Tapi ibaratnya settingan gak settingan lo nikmatin aja, namanya konten. Iya. Kalau lo nggak suka lo tinggal scroll aja. Tinggal scroll aja, lo nggak usah mempedulikan dan ribet sama karya orang. Terlepas dari itu, gue juga enjoy walaupun kelihatannya, bahkan gue bisa bilang dari kacamata gue ya, Iben mostly real. Kayak gue salut men. Kayak keren aja gitu. Sekarang pun juga lagi keren yang kayak lo ke tukang parkir ke apa, gue adanya handphone nih, gue adanya kulkas nih di belakang, lo ambil aja bang, gue nggak ada recehan. Kayak gitu. Iya. Dia tiba-tiba ngasih TV. Iya. Ya gue nggak tahu dia bikin sistem perekonomiannya seperti apa ya, dia ngerangkul brandnya seperti apa, tapi ya itu yang gue bilang, itu dia udah di fase, menurut gue dia udah konten untuk hidup untuk konten 1000% di konten. Dan itu bener-bener jadi main job dia. Terlepas dari kehidupan real life-nya dia seperti apa, mungkin lo bisa undang Iben ntar lo ngobrol sendiri. Mudah-mudahan mau ya. Cuman kayak gue ngebayangin, kayak gue memilih ya, gue lebih memilih ke sistem yang gue jalanin sekarang. Jadi kayak gue masih bisa nyantai main bulu tangkis di rumah gue. Gue masih bisa tenang. Sekarang kan kalau udah punya keluarga, maunya kalau bisa cuannya tetap ada, tapi waktu keluarga tetap ada gitu. Betul. Ya kan, nggak habis banget kan. Betul. Ya. Kita masih bicara konten creator. Kalau lo pribadi dengan lumayan udah bisa dibilang udah lumayan dikenal. Tanggapan lo tentang haters gimana? Iya, kita banyak bicara orang yang haters, kayak konten lo jangan kayak gini, kayak yang mendidik, kayak ini kayak karena bicaranya visual atau tayangan kan. Betul. Ya, lo gimana tanggapannya? Haters bagaimanapun akan menjadi orang yang nggak suka sama kita. Jadi kita nggak mungkin memaksa dia bisa jadi suka sama kita. Jadi intinya dari kitanya aja, ignore aja. Kuncinya cuma di situ. Kalau lo terbawa perasaan sama mereka, lo akan terseok-seok sih kalau habis waktu lo, habis pikiran lo cuma buat mikirin hal yang sebenarnya bisa lo ignore gitu. Kecuali ya, kalau menurut gue, kecuali dia udah nyenggol keluarga lo baru. Oke, itu beda lah. Kalau hanya diri gue, kita nggak bisa maksa orang harus semuanya suka sama kita. Sosial media ini kita buang nih kan untuk semua orang yang kita nggak kenal bisa nonton kita kan. Karena kalau udah kita distribusi ya udah, itu udah punya pasar. Punya pasar, terserah algoritma sosial media masing-masing bawa video itu kemana kan. Ya kita nggak bisa lah garansi satu-satu orang tuh harus suka kan. Isi kepala orang beda-beda. Ya nggak usah jauh-jauh di kantor, di sekolah, di keluarga lu, mungkin kakak beradik lu aja punya banyak pikiran yang nggak sama kan sama kita. Ya udah, jadi nggak bisa maksa dong. Itu aja kuncinya. Yang penting ada yang support, kita baca, kita jadikan itu motivasi. Kalau ada kritik yang membangun juga boleh banget itu buat jadi motivasi. Tapi kalau udah kritik yang menurut lo ini akan mengganggu mental lo, ignore. Please ignore. Dan itu gue juga terapin buat bini gue. Karena bini gue termasuk ya namanya perempuan ya, pasti akan kepikiran sama haters dan orang yang mungkin nggak suka. Tapi alhamdulillahnya sampai detik ini kita bisa dibilang, gue alhamdulillah bersyukur banget juga. Enggak sih, nggak banyak ya, alhamdulillah. Nggak banyak ya. Gue tadi baru mau nanya, ada nggak selama lo menjadi content creator yang lumayan ada gesekan sama lo? Nggak ada. Nggak, syukurlah. Ada nggak yang akhirnya jadi dekat sama lo? Ada. Ada fanbase yang karena kayak fans dari dulu tuh ngikutin sampai sekarang, kayak adalah circle ring satu kita tuh yang sampai sekarang masih support banget, ngontak-ngontakan sama kita. Ada video baru dari kita tuh dia kayak punya akun fanbase gitu kan. Terus di repost sama mereka. Terus kayak dulu gue pernah sampai ini nih, gue
terima kasih banget sama dulu Sahaja ya. Iya. Nama fanbase gue tuh dulu Sahaja Sahabat Eja namanya. Keren. Itu mereka juga yang bikin. Keren. Gue pernah kehilangan akun TikTok gue. Permanently ban. Serius? Yes. Itu followers lu berapa? 2,5. Anjir. Gue inget banget. Itu nilai asetnya lumayan gede banget tuh. Wah, itu mungkin Berantakan, lumayan stres hidup lo. berantakan cuy. Dan hilangnya waktu gue lagi live di Instagram sama brand. Gue lagi live nih, nongol Pak notif. Om Eja, akun TikTok Om Eja permanently ban. Akun TikTok Om Eja hilang, di ban sama TikTok permanen. Buset. Gue lagi live sama Ada brand. SOW lah pokoknya ya, harus Iya, ini. real time kan, gue baca gitu, buset dah deg-degan, pikiran gue udah carut-marut tuh. Udah akhirnya gue tenangin dulu, gue kelarin dulu tuh live. Pas udah selesai live, gue lihat bener permanently ban. Dan gue waktu itu nggak punya kontak ke TikTok Official Indonesia sama sekali. Gue nggak punya AR, nggak punya siapa-siapa yang manage gue. Gue harus berbuat apa cuy? Akhirnya anak-anak Sahaja yang nge-spam komen. Mereka nge-spam komen di postingan terakhir akun TikTok Official Indonesia di TikTok dan di Instagram. Oke, keren Dia banget. spam komen yang super banyak banget. Iya, die hard ya. Die hard asli gue. Gila. Gue makasih banget lah sama mereka. Itu bener-bener dihantam segala macem. Terus waktu itu gue juga kontak temen gue yang pernah kehilangan akun sama, tapi akunnya nggak balik. Akunnya nggak balik? Tapi paling nggak dia bilang coba aja appeal lewat email. Oke. Gue bikin email. Waktu itu juga lagi musim ban-banan gitu, karena TikTok tuh kan selalu update guideline ya. Iya. Banyak kreator yang nggak peka sama update peraturan itu, bikin violation, bikin pelanggaran, akhirnya hilang. Dan itu banyak banget, termasuk yang waktunya bersamaan sama gue hilangnya tuh Jason yang di Semarang, content creator. Wah, itu idolanya juga banyak, followersnya bahkan lebih banyak dari gue. Itu hilang berbarengan sama gue. 24 jam Pak, nggak sampai akun gue balik, akun Jason hilang sampai sekarang. Akunnya Jason nggak balik. Jason bikin akun baru lagi. Gila. Itu die hard banget sih fans lo. Itu die hard sih. Itu wow. Gue langsung gak kayak open house. Tolong teman-teman yang tadi komen langsung kita makan-makannya ya. Iya, wow. Luar biasa sih. Iya kan? Pasti kalau di dunia band juga kan harus tuh manage fanbase. Iya. Itu mereka tuh adalah pion kita. Mereka tuh power energi kita dan orang terdepan di garda terdepan yang bantuin kita. Tapi lo masih ada activity untuk ketemu fans-fans lo? Ada. Bahkan nanti bulan Oktober nih, beberapa bulan lagi. Secara skala besar? Nggak besar, ring 1 aja, biasalah yang terdekat-dekat aja. Kalau perihal fans, ada nggak sih yang annoying gitu ketemu lo? Lumayan agak. Gue nggak apa-apa kok dimintain foto misalkan kayak gitu ya. Gue nggak apa-apa kok dimintain greetings misalkan kan. Iya. Cuma lu jangan ganggu banget gini caranya gitu. Gini, ada. Gue nggak bisa bilang ini annoying. Oke. Karena gue selalu menerapkan perspektif jika gue jadi dia. Whom if? Iya. Ya jika menjadi ya. Oke. Mungkin kalau gue jadi dia, gue akan melakukan hal yang seperti itu jadi sebuah kewajaran. Tapi bagi kita yang public figurnya ataupun content creatornya ataupun subjeknya yang diidolakan, mungkin akan berpikir ganggu loh gitu. Iya. Tapi coba deh lu sekali lu jadi dia. Iya. Orang pasti ada kok yang radikal seperti gua ngefans sama Juve. Okay. Mungkin kalau gua ketemu Del Piero, mungkin gua wah, gila. Kopral kayang-kayang kan. Atau lo bahkan jangan-jangan malah terbalik ke Starstruck. Iya, bisa jadi dong. Nah, tapi ada momentum yang gua kaget gini. Dulu gue pernah pertama kali gue pindah ke rumah gue yang sekarang di Cibubur. Kan dulu kan gue tinggal di Jakarta nih. Akhirnya gue nabung segala macam dari segala macam, kebelilah rumah nih alhamdulillah di Cibubur. Gue hari pertama pindah ke Cibubur, pagi gue pindahan. Gue ceritain nih bikin konten nih Pak, pindahan nih dari apartemen di Kemayoran nih, bawa-bawa barang nih. Nyampe lah Cibubur kan. Pagi nih. Sore mereka ada depan rumah gue. Serius? Gue bingung. Alamatnya? Nggak tahu. Kok bisa sih? Atau ngikutin jalan dari konten lo kali? Kayaknya ini arahnya ke sini. Tapi kan Cibubur perumahannya kan lumayan besar ya. Gede banget, terus bahkan nama bloknya ini. Asli. Iya. Itu pertama kali gue ngeliat dia kok tiba-tiba ada di rumah gue nih, gue bilang. Lu tahu dari mana? Bawa nasi Padang lagi, Pak. Waktu itu kita bujang semua kan. Bujang-bujang nih di rumah kan. Dia tahu kali kita nggak ada yang masakin segala macam. Bawa nasi Padang, Pak. So sweet. Parah. Itu justru gue kayak
lu mungkin gue kaget, mungkin ada orang yang bilang ih kok annoying, tapi bagi gue lu keren banget. Ya tapi itu nggak annoying sih, tapi itu keren sih. Itu keren. Iya itu keren. Itu keren, menurut Pak. gua. Itu keren. Terus gue tanya kan, lu tahu dari mana? Lu kayak Jadi dia runut-runut Pak dari video-video sebelumnya. bener kan? Pernah ada cerita omongan di salah satu story apa video konten apa gitu ya. Gue tuh pernah ketemu sama Fitri Karlina. Fitri Karlina tuh bilang, Mas Reza sekarang pindah ya ke Cibubur, tetanggaan kita. Oh, jadi Di patokannya stok lah rumah Karlina. Fitri Karlina, dari konten-kontennya Fitri Karlina. Ketemulah nama perumahannya. Pas ketemu nama perumahannya, ditanyalah sama satpam di mana rumah Reza. Di situ dia nyampe. Lo Justin Bieber ya? Gak tahu ya bilang. Gue siapa sih? Gila, keren banget. Keren banget. Itu kehidupan konten kreator lo lumayan menyenangkan sih menurut gua. Alhamdulillah, Menyenangkan. alhamdulillah. Dan lu sekarang katanya, bukan katanya sih, emang bener nikah sama konten kreator juga. Nikah sama konten kreator. Punya keluarga baru, keluarga kecil. Alhamdulillah. BTW bayi lu baru berumur 2 2 bulan, bulan. 7 kemarin ya. Tanggal 7 kemarin benar. Gue kan ngefans sama lo, jadi gue Saya lo ngefans sama Inter bilang gitu ke gue. Nggak percaya. ya. Lo baru nikah sama konten kreator juga. Dan tadi gue sempet off air, gue sempet mention istri lu tuh ada sekali 2 kali, gue pokoknya enggak lah pernah lewat timeline TikTok gue, dan gue tahu kalau Aduh, ini ada bakso Malang nih. bukan Kita nggak ngomongin sekuteng. pemilu kan? Oh enggak, ngomong dong. Nanti kita mau ngomongin pemilu enggak? Oh iya. Terserah lu sih. Bang. Gue bilang kayak ya istri lu main gede banget di TikTok lebih utamanya ya. Dan selebgram TikTokers Bogor ya. Iya. Namanya Via. Alivia. Alivia. Lo kenapa bisa nikahin? Kayak lo mau berhubungan sama yang terkenal aja. Enggak juga, Pak. Gue gak mention yang lain, maksud gue Via kan lumayan terkenal. Gue terakhir pacaran tuh sebelum 2020 ya, sebelum Covid itu. Terakhir 2012, Pak. Iya. Kayak 8 8 tahun tahun. jomblo, Pak. Kayak udah gue niat pengen nikah segala macam, kayak kok susah kali nyari jodoh Iya. gitu ya. Tapi kata orang-orang terdekat gue sih katanya bilang lu terlalu sibuk sama kerjaan. Oke. Ya. Tapi alhamdulillah sih kan bisnis jadi punya sistem gitu ya. Tapi kalau soal Alivia Fitri ini kayak gue bisa bilang apa ya, kayak ketimpa durian runtuh gitu. Wih, gila. Ini Nggak puji karena depan kamera kali. Ya enggak, orangnya juga sering gue bilang dia. Kadang gue kalau ceritain lagi juga dia mesem-mesem sendiri. Asik. soalnya gini, siapa yang menyangka dulu gue pernah ngeliat dia waktu gue hanya jadi netizen gitu, Oh iya. berandai-andai gitu. Siapa yang kira bisa jadi Lo sempet berandai-andai? gue sempat berandai-andai. Oh, cakep banget ya. Iya, kayak udah cantiknya, kayak apa ya, semua yang disajikan di konten itu yang gue tonton kayak all package gue Ini, banget gitu. she's the only one. She's the only one. Iya. She's the one kayak. Iya. Tapi kan kenal enggak gitu. Iya, nggak ada gue channelnya. Mutualnya aja bahkan nggak ada. Iya. Kalau mutual tuh kasarnya kayaknya si ini temennya si ini kenal deh. Mungkin Nggak, bisa kali ya. jauh, ini mah nggak Jauh, tahu. Antah berantah ya. Gue sampai pernah gini dulu tuh. Waktu awal-awal gue udah mulai ngonten tapi belum rame ya. Udah rame tapi nggak rame banget gitu ya. Gue tahu dia orang tinggal di Bogor. Terus ceritanya Ini gue kayak lo posisi fans ya. iya. gue pernah tuh di momen dulu waktu Covid itu ada musim sepedahan. Oh iya, Ingat ada lagi sepeda viral banget tuh sepeda lipat. Iya. Gue tuh main sepeda di sekitaran bundaran apa itu namanya tuh? Bogor. Bogor itu. Iya, gue tahu tapi gue nggak Apa? tahu namanya. Kebun Raya. Kebun Raya itu. Iya. Sama teman-teman gue. Terus dengan dongonya, gue berandai-andai, gue bikin story, gue bikin konten, siapa tahu dia ngeliat, terus dia notice, terus dia kayak, di Bogor gitu. Emang lo udah follow-followan pada saat itu? Belum. Oh belum. Ya kan siapa tahu aja namanya sosmed nyampe. Goblok emang. Itu bodoh sih. Gue pernah cerita sama bini gue dan bini gue ketawa-tawa ini. Gue inget banget. Mungkin lo kalau scroll Instagram gue tuh ada di bawah-bawah, gue pakai jaket merah, gue inget banget. Gue main sepeda gitu, gue bikin konten. Si Arif dulu ada konten creator gue juga tuh, videografer gue sampai bawa-bawa drone, kayak bikin keren video kita lah. Tapi Arif tahu itu tujuan lo. Tahu. Oh tahu. Iya. Berharap di notice, nggak jelas banget kan? Asli itu berandai-andai. Emang kadang-kadang kalau lagi suka-sukanya sama orang ya, Agak nggak ada otaknya. nggak ada otaknya, nggak ada habis pikir. Logikanya nggak jalan. Terus lo buat konten tapi nggak di notice? Ya, enggak. Lo kenapa? Sampai pulang gue masih berharap manting ini kayak gue ada kayak ini centring kayak bunyi apa kayak gitu, enggak. Ih, buru banget sih. Itu ketika lo followersnya berapa? Aduh, berapa ya? Di TikTok belum 100.000 kali. Oke. Di IG mungkin berapa? Masih ribuan. Kalau di IG malah nggak dikit lah. Di TikTok sih belum 100.000. Akhirnya terhubung deh. Akhirnya terhubung tuh 2000, bener-bener bisa kontekan ngobrol panjang lebar tuh 2022. Karena kerjaan.
Enggak, karena dia nge-reply story gue aja. Eda. Wah, gue jungkir balik tuh. Tapi kan berarti dia udah follow-followan sama lo. Udah, sebenarnya udah follow-followan. Oke. Tapi gue taunya terakhir dia maksudnya udah punya pasangan, jadi kayak gue udah nggak lagi mengidolakan dia, bukan nggak mengidolakan ya, nggak lagi ngikutin lah. Iya ngikutin lah, nggak ngenotis dia, Nggak gue nggak notice buka-buka ya, story dia kayak buat apa ntar isinya dia sama pasangannya kayak Yoi. ngapain juga kan, gue cari aja yang lain tuh gitu kan, Ah. nggak ini tiba-tiba dia nge-reply story di situ gue kayak wow, Gila. apakah ini sebuah jalan gitu, Tapi benar loh. tapi bener alhamdulillah, dari situ startnya, Dari situ dari startnya. situ startnya. First date lo kemana? Kalau first date banget, first date ya setelah yang di notice itu, Iya. itu gue ke Bandung lah, nyamperin dia karena dia waktu itu masih kuliah di Bandung. Oh. Temenin oke. Alwi, salah satu TikToker juga, tuh, Hmm. biar nggak kayak apa nih kayak Kayak kencang ketemu, banget kayak, nih. Ngapain sih lo kayak kita ala main lah sama Alwi. Gue juga Iya. pertama kali ngomongnya, yuk main yuk, ajak Alwi. Itu emang biasa paling cara jitu paling ampuh sebetulnya ngorbanin temen. Cari orang yang dia juga kenal. Gitu. Akhirnya lo ke Bandung berlanjut. Berlanjut. Tapi pada saat itu lo tau dia udah putus. Udah. Karena itu seminggu setelah itu kayak udah ada berhari-hari kita ngobrol, gue harus make sure dulu men. Iyalah. Gue nggak mau jadi ribet nih, Ah. gitu kan. Gue make sure dulu dong. Iya. Memang udahan. Oh tapi emang lo to the point. Kalau lo udah putus gue mau deketin lo nih. Enggak gitu Oh, juga. enggak gitu. Ah lu kayak nggak pernah deketin cewek Enggak aja. Enggak. Gue tuh kalau sama istri gue yang sekarang enggak. Lo ada istri yang mau lagi nggak? Istri lo yang sekarang? Masih boleh sih katanya. Lagi nggak lu? Enggak. Ini ntar gue minta Lu potongan. udah keliling kajian. Ntar gue potong aja. Enggak kan ada orang yang to the point karena juga gue lupa sih. Mungkin karena gue sepantaran ya. Kalau istri lu kan lumayan jauh ya. Iya. Lumayan agak kikuk, gue tuh lumayan kayak to the point. Gue sempat putus sama istri gue. Gue berulang kali untuk ngajak balikan. Gak mau. Terus gue meyakini akhirnya ada satu momen ketemu sama orang tuanya, gue langsung ngajak merit. Tapi gue tidak minta waktu yang dalam durasi jenjang yang cepat gitu loh, nggak setahun gitu. Apakah lo juga to the point kayak gitu? Enggak gitu? dong. Enggak. Ini Gen Z nih. Oh, oke. Kenceng dikit kabur nih. Iket pelan-pelan. Tapi lo deketin Gen Z lo main deg-degan. Oh deg-degan ya itu. Mikir serba salah. Oh first date gue juga gagal cuy. Emang maksudnya lo ekspektasi first date lo gimana? First date gue tuh kayak gue bingung gue harus menempatkan diri gue tuh dengan cara yang gimana ya gitu. Justru gue terlalu kalem di situ. Oke. Kayak gue takut salah kan. Doi ngomong mulu. Doi biasa. Memang aja. dia orangnya begitu aja sih Oke, sebenarnya. iya. Kalau Alwi kan cheerful banget nih. Iya. Nah gue sebenarnya bisa cheerful. Tapi gue kayak gue takut salah. salah nih. Takut Takut ilfeel. Iya. Meninggalkan jejak yang jelek. Besok dia nggak chat gue lagi. Kelar gue nih. Udah susah-susah untuk Ini gue lagi kayak megang mutiara gini. Jangan sampai jatuh gitu loh. Yoi. Justru terlalu berhati-hati, malah kenotis juga sama dia. Oke. Si Alwi ngomong sama gue pas besokannya, lupa gue. Hah? Kata Via, itu Karizo kok orangnya gitu ya? Kayaknya beda deh sama yang di konten. Kayak kalem begitu. Kok gak seru ya? Jadi Iya, kayak kok gak seru sih. impresinya jadi tidak mengesankan. Iya, si Alwi juga bilang, Kak, kayak bukan Kak Eja deh. Aku kayak kenal Kak Eja kayak gitu. Ngerti grogi gak lo? Ntar lo cobain, Wi. Takut salah. Yoi. Iya. Ya kan, kenal aja udah syukur nih. Dalam Iya. artian deket sejauh ini aja gue udah alhamdulillah nih. Iya, jangan dulu. Ntar kabur, kekencengan juga kabur, men. Enggak, kenapa lo melihat Via hanya dari konten kalau she's the one? Padahal lo belum kenal secara personal. Secara physically cantik, Ya oke lah itu. cantik yang tipe ya. Mungkin cantik relatif orang-orang beda-beda. Cantik yang tipe. Kemudian gue suka juga tuh dia suka nasyid, bukan nasyid ya, kayak bersolawat, kayak apa namanya Lu nyanyi-nyanyi. madrasah banget ya? Enggak juga sebenarnya. Kayak nyanyi-nyanyi inilah apa namanya solawatan segala macam. Aha. Gue cuman hanya menilai dia dari cara dia menyebutkan makhrojulnya. Oh, gila. Kayak gue langsung Beda bilang, nih. wah ini Eh. beda nih. Gitu. Oh, oke. Kayak dia solawatannya itu antara hak besar dan hak kecilnya kedengeran gitu. Iya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Iya. Haknya itu kayak wah ini Ngerti nih orang yang ngerti nih. iya nih jarang nih Iya, gue nemu iya. nih. Suaranya bagus lagi. Gue kan Iya. juga musisi. Gue di dunia musik juga suka. Kayak wah nyetel parah nih gue bilang nih. Setelah secara personal kenal, lo makin Makin Oke. kayak
bahkan lebih dari apa yang gue lihat dari konten, sosmed. lebih oke lagi. Iya. PDKT lu berapa lama sih? Gue kenal dia 2022 akhir tuh, gue nikah 2023 awal, setahun lebih ya. Iya, setahun lebih. Lama tuh. Lumayan. Lu nggak buru-buru langsung mau ngiket aja? Nggak boleh, sama bapaknya, sama emaknya. Oh ya, skripsi yang tadi lu Skripsian, gue Oke. bilang gue dapat info. Ya kan gue juga kan nggak langsung kayak lo kan, nanya gue besok mau nikah gitu, nggak juga. Iya. Untungnya Via itu tahu gue, dia juga ngikutin konten-konten gue sebelumnya, dia tahu track record gue sebelumnya seperti apa, dan dia tuh tahu kalau gue tuh memang pengen nikah. Saling mengidolai ternyata. Enggak, gue udah make sure sih dia nggak mengidolain kayak gue banget gitu, nggak. Cuman dia tahu gue, dia ngikutin gue. Oke. Tapi yang dia lihat adalah dia taunya adalah gue laki-laki yang serius mau nikah, itu aja. Oke. Dan Dan Via nyari laki-laki kayak lo. dan Via alhamdulillah nyari alhamdulillah nyari laki yang kayak gue walaupun nggak buru-buru. Oh. Tapi dia tahu gue arahnya mau kemana. Nggak usah gue sebut pun dia tahu ujung-ujungnya itu pasti gue mau nikahin dia. Dia tahu. Dan dia udah yakin. Yakin dia. Oh, kan Tahu ada dia. beberapa namanya perempuan ya, insecure ya. Lo bener gak sih? Atau lo ngomong doang gak sih? Karena Via tuh tahu dulu tuh gue pernah komen-komen di kontennya dia. Oh, Dulu gitu. awal-awal waktu gue jadi netizen. History banget ya. Tahu dia. Via memperhatikan lo pas jadi netizen? Enggak, dulu pernah rame. Setelah gue konten gue rame, followers gue rame, kan komen gue jadi naik. Kelihatan kan? Itu dia pernah notice. Akhirnya gue hapus-hapusin juga tuh, malu juga kan. Tapi gak apa-apa. Tapi Kan nggak apa-apa. proses. Jadinya dia tahu gue memang pernah suka sama dia. Terus dia tahu gue pasti orang yang serius mau cari jodoh, jadi dia udah ngeh lah. Walaupun gue nggak langsung mengutarakan, besok kita nikah yuk, atau bulan depan 2 bulan lagi nikah, nggak juga. Gue pelan-pelan, gue kenal dulu. Ya tadi kan Gen Z beda nih treatmentnya kan. Kita harus cari orang yang adaptif. Kapan kita berhubungan sama Gen Z harus seperti apa? Kapan kita ketemu millennials kayak kita seperti apa? Ntar ketemu lagi baby boomers nih. Biasanya ketemu baby boomers pas lagi nyari order ya. Pas gue lagi di percetakan gue ketemu baby boomers nih. Apa yang dia mau gue sikat, gue bisa. Jangan pakai kencok. Itu adaptif, orang yang cerdas bisa menempatkan situasi. Termasuk cari jodoh. Asli. Dan akhirnya lo married sama Via. Via. Sebelum married ada berantem-berantemnya gak? Enggak berantem-berantem besar sih, Gen Z? kayaknya nggak pernah sih. Ribet Tapi nggak? berantem-berantem kecil kayaknya wajar aja sih. Wajar sih. Apa berantem-berantem wajar aja. Setelah married sekarang ribet gak? Untuk alhamdulillah enggak. Enggak. Sangat-sangat enjoy. Wah, cheer. Sangat-sangat enjoy. Happy sekali ya. Masya Apalagi Allah, punya tambah- anak ya. Apalagi punya anak, bener banget. Anak lo perempuan? Anak gue perempuan. Gila. Emang mengharapkan perempuan atau cowok? Dulu awalnya gue pengen cowok, Via jelas pengen cewek. Terus kita sama-sama bertarung doa gitu. Kalah doa lo ya? Kalah doa. Tapi pas tengah jalan hamil tuh kayak gue udah langsung apa aja nggak apa-apa ya. Iya. Yang penting sehat, jasmani, rohani, fisiknya sempurna, nggak ada yang kenapa-napa. Iya. Secara mental dan pokoknya semua sehat lah. Iya. Biasanya mungkin karena kenapa kalau pria mau cowok mungkin ya udah abang dulu deh. Iya, Nanti buat jagain punya adik-adiknya kakak. kan. Iya. Terus kayak gue kayak gatel gitu, pengen ngajarin dia main bola gitu kan, pengen nyekokin dia Juventus. Lu jadi Juve, lu harus tahu Alessandro Del Piero. Lu harus tahu Paulo Dybala tuh dibuang dari Juve. Kayak Roma ya. Kayak aduh. Cuman ternyata pas lahir perempuan, tapi kayak gue secara itu seneng banget juga, kayak nggak ada masalah banget, kayak gue sangat masya Allah lah sama pemberian Allah apapun itu. Iya. Gimana jadi bapak? Wow. Hah? Apa yang paling membuat kaget? Begadang. Iya sih. Lu anak lu berapa? Enggak, gue anak gue baru 1. Dan itu juga masih Masih kecil juga. Berapa umurnya? 9 bulan. Ya berarti lagi udah pernah ngerasain newborn begadangnya kan? Pernah. Ya udah, Pernah. itu dia. Itu lagi. Itu yang bikin gue kaget. Tapi lo termasuk cowok yang suportif nggak untuk istri lo? Artinya ketika anak lo bangun Sebulan pertama. 9 bulan kedua lo tidak merasa Sebulan kedua kata bini gue, apaan suara kecil gede juga nggak ada yang bikin lu bangun gitu. Tapi gue juga merasa gitu ya. Kayak pas udah sebulan kesini kayak ritmenya udah mulai kebaca kan. Iya. Terus gue kayak ngeliat bini gue kayak dia Bisa-bisa strong nih. aja. Kayak bisa-bisa aja. Jadi sampai sekarang nggak kedengeran lagi suara bangunnya, Pak. Karena Sesekali aja. Enggak, karena mungkin juga lo yang terlalu lelap tidurnya aja. Kayak iya, dalam mindset gue kayak udah kepasang badan, nggak worry-nya tuh nggak se-worry pas newborn. Oke. Itu bayi baru sehari 2 hari. Pas bayi sehari 2 hari 3 hari gue bangun terus, Pak. Kayak was-was ya? Was-was. Iya. Pokoknya dia bangun minta susu, pas nyusu ngediriinnya gue. Oke. Jadi setiap nyusu gue bangun. Iya. Itu bertahan mungkin sebulan kali ya.
Itu kayak 2 jam 3 jam sekali bangun. Iya. Pokoknya gue tidurnya mirip-mirip bini gue. Sekarang udah nggak. Sekarang gue kayak Tidur aja lah. kebluk kayaknya. Maafkan istri, biasanya kan gitu kan. Tapi bini gue kayak udah tahu gue. Lo Iya. udah berubah. Enggak, tapi jam tidurnya pun masih sama kayak newborn kan, masih 3 jam Agak bangun. mendingan sih. Oh, agak mendingan. Iya. Tapi kalau dulu awal-awal kan pakai drama nangis. Abis nen pun kalau tengah malam abis itu pakai nangis dulu sebelum Iya, tidur. iya, Kalau iya. sekarang hampir bisa dibilang abis nen tidur. Abis nen. Iya. Ada yang bikin lo linglung nggak tiba-tiba? Kenapa nih? Enggak sih. Nggak ada. Kan Oh, ada gue sekarang orang agak kagetnya gini aja. Nya udah mulai bau. apalagi makan, bro. Kalau makan gila. Dulu Pak, waktu awal newborn, gue gantiin pampersnya kan. Pas atau pup ataupun pipis gue gak ada masalah. Iya. Oh, sekarang kok agak asem, gue bilang. Asemnya agak beda nih. Gue udah agak gue bilang. Iya, apalagi makan. Gak enak sama kameramen udah punya anak 2. Iya, kan udah senior deh. Senior. Oh, lo udah MPASI ya? Gue udah MPASI. Udah makan kan? Udah makan. Udah makin mantep katanya. Waduh, udah deh. Udah luar biasa Lo deh. gantiin popok anak lo? Enggak, gue. Ya lo mendingan nyari duit aja ya. Cuman gue ya kalau malam-malam ya gue setidaknya temenin aja. Tapi Iya. gue tidak, kalau udah urusan set gue aja yang beresin lah. Tapi ada satu yang signifikan yang berubah tuh, gue nggak gampang untuk ngambil kegiatan keluar. Oh iya bener. Mostly gue hampir Iya. selalu bikin gimana caranya supaya gue baik di rumah. Iya. Kayak milih-milih banget deh. Iya. Kayak kemarin tuh sempat ada event Gias tuh. Kayak rasanya kalau gue pergi sendiri kayak gimana gitu, kayak nggak perlu kali pun. Padahal sebenarnya perlu buat konten gue juga, tapi kayaknya ninggalin kesian. Tapi gue lemparkan pertanyaan, mau nggak? Saya mau. Oh ya udah, akhirnya gue boyong semua. Jadi kayak Oke. kegiatan gue di luar yang tanpa anak istri gue tuh bisa dibilang minim sih. Termasuk hari ini lah ya. Termasuk hari ini salah satu yang kayak deket, nggak apa-apa. Sebelumnya tadi gue ke Bogor ada visit store gitu, ada launching brand store di Bogor. Gue sama anak istri gue Oh iya. berangkat juga dia. Padahal urusan kerjaan gue gitu. Kayak tenang aja. Tapi bini lo sekarang udah punya anak. Gimana untuk dunia konten kreator? Apa dia, atau lo udahlah tinggalin aja biar gue aja. Awal-awal dia jarang konten tuh. Oke. Kayak pasti adaptasi dulu kan. Iyalah. Nyusu dulu apa segala macem. Untungnya sih nggak sampai baby blues ya. Alhamdulillah sekitaran seminggu setelah itu lah ya, atau 2 minggu tuh udah kembali merangkak, rajin bikin konten lagi. Oke. Tapi lo nggak pernah melarang atau membatasi bini lo kan untuk? Enggak sih, malah gue termasuk yang support dia juga, karena gue sih membayangkan kadang orang tuh butuh orang yang udah pernah punya followers, punya apresiasi di dunia sosial media, punya konten-konten yang biasa dia lakukan. Kalau nanti dia nggak lakukan, itu akan bikin stabilitas mentalnya juga berubah. Iya. Jadi justru gue sekarang menyemangati dia supaya ketika punya anak nggak ada kehidupan yang berubah kok. Itu. Iya. Jangan nanti jadi anak itu yang merubah mindset dia, membuat kehidupan dia berubah. Jadi lebih takut. Iya. Nanti kalau mau punya anak lagi jadi takut. Nanti dia bikin dia nggak bisa konten segala macam. Nah itu yang gue mau pertahankan. Gue bikin support system yang sedemikian rupa. Gue hire juga teman-teman videographer dan editor segala macam untuk bantu. Dan gue nyemangatin dia juga. Jangan takut mau bikin storyline, mau bikin ide segala macam, gue bantuin. Kalau mau bikin apa konten, kasih tahu, kita sikat segala macam. Itu yang gue pertahankan supaya dia tetap berada di level yang sama seperti sebelum punya anak. Oke. Ja, ini mungkin akan jadi beberapa pertanyaan terakhir, Ja. Oke. Konten kreator, lo berdua sama bini lo, itu cukup menghidupi nggak? Untuk Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. wajir Cukup lengkap tuh ya. Iya. Menghidupi ya. Alhamdulillah sangat menghidupi. Dan brand juga masih lumayan banyak lah ya. Alhamdulillah. Iya. Bini lo juga pun sama? Bini gue juga sama. Bini gue lebih ada karena lagi lahir anak baru kan, ada masa-masa cutinya dulu kah? Kalau bini gue, dia dari dulu sih udah kuat ya, bergaining power di sosial medianya. Dia tuh kuat di beauty, personal care, barang-barang seperti itu, make up dan lain-lain. Karena dia juga ramenya organik gitu. Dia kayak nggak lewat jalur mana-mana. Dia benar-benar build sendiri. Sampai orang tuh benar-benar suka sama dia. Jadi sekarang alhamdulillah sih, bahkan setelah lahiran anak makin macam-macam lagi yang masuk. Jadi Rezeki anak. Masya Allah. Semoga sehat-sehat terus, Ja. Amin. Pertanyaan ini benar-benar terakhir, Ja. Ini lumayan Jangan agak. dong, yang terakhir banyakin lagi. Waduh, ini lumayan Gue agak. belum nanyain lo. Nah, jangan dong. Belum. Ini lumayan nyebrang nih. Oke. Gue pernah lihat beberapa kali konten lo tentang perihal politik.
Nah, lu nyebrang banget nih Nah, beneran. nggak apa-apa dong. Ini kan jadi ini soalnya mau gue highlight. Ini nggak akan orang juga jadi kok nyebrang banget. Enggak, ini kan gue jadi highlight. Jadi orang tuh penasaran di mana obrolan ini. Padahal di akhir. Oke. Otomatis kan orang harus nonton. Oh iya. Iya, ini bener, kan bener. jadi gue akan agak highlight. Oke. Lu ini se-podcast lagi sendiri nanti. nih. Oh, enggak. Jangan. Gue dikit aja. Oke. Optimis nggak lo sama pemerintahan yang sekarang? Pemerintahan masa mendatang. Kalau optimis itu wajib. Wajib. Siapapun yang mimpin. Ya. Siapapun yang mimpin bangsa kita harus dukung dan harus optimis. Terlepas dari apa yang sudah dilakukan dalam kompetisinya. Jadi kalau lu pertanyaan lu tadi, gue harus wajib optimis. Wajib patuh lah ya, pemimpin. Wajib. Pemimpin. Khalifah. Gila. Wajib. Yoi. Sama yang didukung kemarin, yang lo dukung kemarin, optimis gak untuk mimpin di Jakarta? Wallahu a'lam. Kalau gini, kita ada bahasa optimis, ada bahasa realistis. Yoi. Ya kan? Kalau bahasa optimis dalam kompetisi, kita harus lihat dulu lawan tandingnya siapa. Oke? Kita belum lihat nih lawan tandingnya siapa. Siapapun lawannya lo nggak optimis? Oh, bukan nggak optimis. Panjang. Gini ya, di negara demokrasi, di negara yang menganut sistem politik di negaranya, semua itu bisa terjadi, Pak. Ya, ini gue juga dapat ilmu dari bapak gue. Di politik itu hari ini jadi teman, besok bisa jadi musuh. Dinamis lah. Dinamis banget. Kayak lo bisa pas denger lu tuh nggak percaya, tapi itulah politik. Dan bukan di Indonesia doang, di negara manapun, demokrasi yang paling besar pun di Amerika pun seperti itu pun. Jadi kita tetap harus realistis siapa lawan kita, karena apapun bisa terjadi, Pak. Sekuat apapun lu di elektabilitas, semua bisa terjadi apapun itu. Jadi kita tetap harus lihat peta pertandingannya, kita harus lihat peta siapa lawan-lawannya. Kalau soal pertanyaan lo mungkin lebih kepada gini, gue tetap dukung nggak? Gue dukung. Garda terdepan ya? Garda terdepan. Thank you, Ja, udah main di Beranda hari ini. Thank you. Kita ngobrol lagi. Dadah, Beranda People. Bye-bye.